Shalom untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, tertulis dalam Efesus 4 ayat 26. Dibuka Alkitabnya, Efesus 4 ayat 26, beginilah firman Tuhan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Sekali lagi, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi pagi ada seseorang yang sedang berjalan kaki pergi ke gereja. Jadi ketika pergi ke gereja, ada seseorang yang kebut-kebutan. Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, tertulis dalam Efesus 4 ayat 26. Dibuka Alkitabnya, Efesus 4 ayat 26. Beginilah firman Tuhan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Sekali lagi, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari Minggu ini ada 3 hal yang ingin ditekankan oleh firman Tuhan. Yang pertama, apabila kamu menjadi marah. Sekali lagi, apabila kamu menjadi marah. Itu yang pertama. Sekarang Amang mau tanya, siapa dari antara anak-anak sekolah minggu yang pernah marah? Angkat tangannya. Ada yang pernah marah? Tentu ada. Ada yang suka marah? Ada yang suka marah-marah sama teman-temannya? Ada? Wah, ada juga ya. Ada yang suka dimarahi? Ada dari antara adik-adik sekolah minggu yang senang, yang suka kalau dimarahi? Tentu tidak ada. Biasanya kalau di rumah adik-adik sekolah minggu pernah tidak dimarahi oleh papa mamanya? Pernah tidak dimarahi oleh abang kakaknya? Siapa yang pernah dimarahi? Angkat tangannya. Wah, banyak ya yang pernah dimarahi. Biasanya kalau dimarahi itu, kenapa? Kenapa adik-adik sekolah minggu dimarahi di rumah? Kenapa? Misalnya main-main, ya, ada mainan-mainannya, setelah dimainkan tidak
simpan. Kemudian papanya atau mamanya marah. Anto, cepat simpan mainannya, susun mainannya. Seperti itu ya. Apalagi misalnya pulang dari sekolah, ya, pulang dari sekolah, bajunya dibuka, diletakkan di lantai, atau diletakkan di atas bangku. Siapa seperti itu di rumah? Siapa dari antara anak sekolah minggu pulang dari sekolah, bajunya disimpan dengan bagus, dengan baik, celananya disimpan, sepatunya disimpan di rak sepatu? Siapa? Wah, luar biasa ya. Tapi ada anak-anak sekolah minggu pulang dari sekolah, sampai ke rumah, tasnya diletakin sembarangan, bajunya dibuka, diletakkan di lantai, diletakkan di bangku, kaos kakinya, sepatunya berserakan. Kemudian jadi dimarahi. Jadi kalau kita dimarahi, tentu ada suatu hal yang kita lakukan yang tidak disukai oleh orang lain. Ada suatu hal yang kita katakan, yang kita lakukan, mungkin tidak disukai, tidak disenangi, tidak berkenan di hati orang lain. Ya, jadi mungkin adik-adik sekolah minggu juga demikian. Marah sama teman-temannya. Marah kenapa? Misalnya adik-adik sekolah minggu lagi berdoa, tapi diganggu-ganggu sama teman-temannya. Kemudian jadi marah. Jadi abang tanya, kalau menurut firman Tuhan, marah itu boleh atau tidak? Ya, marah itu boleh, marah itu sah-sah saja, supaya orang lain tahu apa kekurangannya, supaya orang lain tidak melakukan hal-hal yang tidak kita sukai lagi. Ya, apabila kamu marah, jangan berbuat dosa. Ya, boleh marah, boleh kita ingatkan teman kita, bisa kita, suara kita ini mungkin besar, tetapi jangan berbuat dosa. Gimana, Amang? Marah tapi tidak berbuat dosa. Misalnya, adik-adik sekolah minggu marah sama teman-temannya, tetapi jangan mengucapkan kata-kata yang kotor. Jangan mengucapkan kata-kata yang tidak disenangi oleh Tuhan. Jangan mengucapkan kata-kata sumpah serapah. Ya. Jangan jadinya memfitnah. Ya. Jangan ketika marah kita ambil batu, kita ambil kayu, kemudian kita pukul teman kita yang kita marahi. Itu juga tidak boleh. Jangan menghina orang yang kita marahi. Ya. Jadi bagaimana kita marahinya, Bang? Misalnya, adik-adik diganggu. Tolonglah jangan diganggu aku lagi mau berdoa, aku mau sekolah minggu. Ya, seperti itu saja. Ya. Jangan sampai-sampai keluar kata-kata yang tidak bagus, keluar kata-kata yang ada di kebun binatang. Itu tidak boleh. Jadi bisa marah, boleh marah. Apabila adik-adik sekolah minggu marah, jangan berbuat dosa. Itu yang kedua. Boleh marah yang pertama, apabila adik-adik sekolah minggu marah. Yang kedua, jangan berbuat dosa. Ya, jangan membalas. Jangan mengucapkan kata-kata yang kotor. Jangan menggunakan kata-kata yang tidak baik. Jangan menggunakan kata-kata yang menghina atau merendahkan orang lain. Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga bagaimana? Yang ketiga dikatakan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya jangan lama-lama marahnya. Ya. Jangan lama-lama. Hari ini kita marah, besok jangan marah lagi. Ya. Jangan sampai dikuasai oleh kemarahan itu sehingga ada dendam.
ya, sehingga ada dendam, ingin balas dendam, ya, ingin membalas apa yang dia lakukan. Jangan sampai pikiran kita dikuasai oleh kemarahan itu. Jangan berlama-lama. Ya, kalau marah, setelah itu berdamai kembali. Setelah marah, kemudian saling mengasihi lagi. Itulah yang ingin dikatakan oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini menceritakan tentang manusia baru. Manusia apa? Manusia baru. Kalau dikatakan manusia baru, bukan wajahnya yang baru, bukan kondisi tubuhnya yang baru, tetapi pikiran kita, hati kita, perkataan kita, sikap kita harus berbeda dari hari-hari yang lalu. Perkataan kita, sikap kita harus berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan yang kita imani. Inilah manusia baru. Kalau manusia lama, ketika dia marah, dia dendam. Ketika dia marah, dia mencaci maki. Ketika dia marah, dia menghina. Ketika dia marah, dia memukul. Ini adalah manusia lama. Ketika dia marah, dia tidak mau memaafkan. Dia membenci. Tetapi manusia yang baru, ketika dia marah, kemudian tidak berapa lama setelah dia marah, dia kembali baik kepada orang yang dimarahi. Saling mengasihi lagi, berteman kembali. Itulah yang dikehendaki oleh firman Tuhan pada saat ini. 3. Apabila kamu marah, jangan berbuat dosa, jangan sampai matahari tenggelam, terbenam sebelum padam amarahmu. Amin. Tuhan memberkati.